Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li ashabihi wa li azwajihi wa li dzurriyyatihi wali auladi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga hidup kita senantiasa dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana kualitas hadis tentang amaliyah sholat tarawih selama bulan Ramadan sejak tanggal 1 sampai tanggal 30 yang tercatat atau terangkum dalam kitab Durratun Nasihin. Benarkah hadis yang termuat tentang pahala tersebut adalah palsu? Maka perlu kita cek kebenarannya. Kitab Durratun Nasihin ini dikarang oleh seorang ulama yang bernama Syekh Utsman bin Hasan. Beliau adalah tokoh yang hidup di masa abad ke-9 Hijriah. Jika dilihat dari sisi atau latar belakang kehidupannya, beliau ini adalah seorang yang menekuni dalam ilmu Fadhailul A'mal, yaitu merangkum tentang bagaimana keutamaan amal, sehingga tidak menutup kemungkinan jika ada di dalam kitab karya beliau, yaitu kitab Durratun Nasihin, yang kualitas hadisnya dipertanyakan, artinya kualitas hadisnya tidak sahih. Dan melihat dari komentar para ulama yang muktabar, itu memang benar bahwasanya di dalam kitab Durratun Nasihin itu banyak sekali riwayat-riwayat yang tidak sahih. Bahkan dalam penelitian seorang pakar hadis, Ustadz Dr. Lutfi Fatullah, itu menyatakan bahwasanya dalam kitab Durratun Nasihin ini ada 839 hadis yang hanya 30%-nya saja hadis itu hadis yang original atau hadis yang sahih yang riwayatnya bisa dipakai. Dan itu sesuatu yang bisa saja tokoh pengarangnya, yaitu Syekh Utsman bin Hasan, tidak sengaja atau bukanlah unsur kesengajaan, kita berhusnuzon saja. Ada kemungkinan karena memang kemampuan beliau dalam meriwayatkan hadis atau kualitas hadis yang memang bukan bidangnya, karena beliau hanya merangkum atau menemukan riwayat-riwayat, terlepas itu bagaimana kualitasnya, sehingga beliau rangkum dalam kitab Durratun Nasihin. Jadi tidak salah kemudian jika memang tentang Fadhailul A'mal yang ada dalam kitab Durratun Nasihin tentang amaliyah selama bulan Ramadan tentang sholat tarawih adalah tidak sahih. Bisa dinyatakan itu sesuatu yang maudhu atau hadis maudhu. Hadis maudhu itu sebenarnya bukanlah hadis, artinya sesuatu perkataan, sesuatu yang riwayat yang sebenarnya tidak bersumber dari Rasulullah, dan kita husnuzon saja itu bisa saja itu bukanlah sesuatu yang sengaja dari sang pengarangnya. Berkaitan tentang salat tarawih ini di masa Rasulullah belum dinamakan dengan istilah tarawih. Rasulullah itu meriwayatkan dalam hadisnya itu disebut dengan qiyam Ramadan, yaitu berdiri atau melaksanakan ibadah sholat di bulan Ramadan. Ini untuk membedakan qiyamul lail yang dikerjakan sholat sunnah bukan di bulan Ramadan. Dan Rasulullah sendiri melaksanakan qiyam Ramadan berjamaah bersama dengan umatnya itu hanya 3 malam saja. Kenapa demikian? Itu dalam rangka agar umatnya tidak merasa terbebani,
tidak dianggap itu sebagai sesuatu yang wajib, sehingga melenakan aktivitas-aktivitas yang lain yang akhirnya terasa memberatkan. Nah, kemudian penamaan tarawih itu berasal kata tarwihah atau rih, yang artinya jeda sholat malam di bulan Ramadan, karena dalam rangka untuk dilaksanakan durasi yang lama. Artinya rih itu kan santai, artinya sholat yang dikerjakan secara santai. Kenapa demikian? Karena dalam jumlah rakaat yang banyak, sebagaimana riwayat dari ulama yang mutabar itu 20 rakaat. Nah, itu sehingga dinamakan dengan tarawih, yang pada masa itu dinamakan tarawih. Qiyam Ramadan itu dikerjakan pertama kali secara berjamaah full selama 30 Ramadan, itu dikerjakan di masa Khalifah Umar bin Khattab, yang pada masa itu diimami oleh hafizul Quran sahabat Rasulullah yang bernama Ubay bin Ka'ab, dan akhirnya diamalkan oleh masyarakat Ahlussunnah wal Jamaah, terutama di negara kita warga Nahdliyin, yaitu berjumlah 20 rakaat. Artinya itu bukan sesuatu yang menyalahi riwayat. Nah, itu. Kemudian bagaimana sikap kita menyikapi tentang kitab Duratun Nasihin tentang fadhail amal yang salat tarawih 30 hari tadi. Maka kita hendaknya untuk bisa bijak, tidak kemudian asal sembarangan menuduh sesat atau menuduh buruk kepada sang pengarangnya, Syekh Utsman bin Hasan. Artinya beliau juga punya banyak jasanya, punya andil besar dalam dunia Islam, terutama kitab beliau banyak dikaji di kalangan masyarakat pesantren. Artinya beliau, kita berbaik sangka saja, mungkin saja beliau memberikan motivasi atau sugesti kepada masyarakat, inspirasi yang pada masa itu beliau merasakan lemahnya atau masih minimnya semangat masyarakat untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Kemudian beliau membuat kitab tersebut untuk membangkitkan gairah atau semangat masyarakat untuk melestarikan amaliyah atau sholat qiyam Ramadan atau sholat tarawih di bulan Ramadan. Hendaknya umat Islam bisa bijak dalam menyikapinya, tidak asal tuduh sembarangan. Kita harus mendahulukan adab kepada ulama terdahulu. Karena orang yang tidak beradab ini tidak bisa dikatakan sebagai muslim. Setiap muslim hendaknya memiliki adab yang baik, terutama kepada para ulama, dengan terlepas segala kekurangan dan kelebihannya hendaknya untuk kita hormati, kita hargai, dan kita maklumi. Hendaknya dengan adanya beredarnya hadis tentang atau riwayat amaliyah di sholat tarawih, masyarakat ini hendaknya bisa disikapi dengan bijak, dengan perdamaian. Bagi yang tidak sepakat, bagi yang tidak setuju dengan riwayat tersebut, monggo saja, tidak usah kemudian berburuk sangka, kemudian menuduh yang buruk sehingga terjadi perpecahan di kalangan umat Islam. Bagi yang ingin tetap mengamalkannya, maka saran saya, pendapat saya, maka jangan itu dianggap sebagai hadis, karena itu kalau dikatakan sebagai hadis itu sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka kita anggap saja, kita katakan saja itu riwayat murni dari Syekh Utsman bin Hasan. Artinya yang meyakini tersebut monggo saja, bagi yang tidak meyakini ya tidak masalah untuk tidak mengamalkannya. Yang kita utamakan adalah persatuan di kalangan umat Islam, terutama warga Nahdliyin. Monggo yang tetap ingin semangat melaksanakan dengan motivasi, dengan inspirasi dari riwayat tersebut. Terutama untuk masyarakat umat Islam umumnya, hendaknya tetap menjaga persatuan. Jangan sampai dengan riwayat yang semacam ini, hal-hal yang kecil semacam ini, akhirnya terjadi perpecahan dalam tubuh umat Islam. Saya ucapkan selamat menjalin perdamaian. Selamat kita untuk menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin di negara kita, negeri yang sangat kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan berkah, rahmat,
untuk kita semuanya, bagi umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala hilaf. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tentunya banyak sekali kekurangan dari saya Al-Fakir yang masih minim ilmu. Hendaknya nasihat saran dari para ulama, para sesepuh tetap hendaknya kami nantikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.